ikhwan, akhwat, solihin, solihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan nikmat karunia serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan petang hari ini Allah memperkenankan kembali kita untuk dapat bermajlis ilmu di majlis tadabbur Al-Qur'an yang diadakan di Masjid Arafah ini. Semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menggugurkan dosa-dosa kita dan memudahkan jalan kita semuanya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Jika pada kesempatan yang kemarin kita telah membahas bagaimana seorang hamba meraih ketenangan di dalam hatinya, karena ketika seorang hamba tenang hatinya, tenang jiwanya, maka dia akan lebih khusyuk dan lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kita perlu kiranya untuk dapat membahas apa keadaan seorang hamba, di mana keadaan ini adalah keadaan yang sangat dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang hamba berada dalam keadaan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintainya, dan ketika Allah sudah mencintai hamba tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong hamba tersebut. Apapun masalahnya Allah tolong, apapun problematikanya Allah tolong, apapun yang menjadi hambatan dalam hidupnya Allah tolong Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah sudah saking cintanya kepada hamba ini dalam keadaan tersebut. Keadaan apa ini? Keadaan ini disebut oleh para ulama dan diistilahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istilah zuhud. Ya, dengan istilah zuhud. Seorang yang memilih jalan zuhud bukanlah orang sembarangan. Seorang yang memilih jalan zuhud bukanlah sembarang orang yang hidup begitu saja melalui setiap hambatan dan setiap takdir kehidupannya. Karena sesungguhnya ketika seorang melewati takdir kehidupannya, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya, dan dia memilih jalan ini, maka jalan ini tidaklah mudah. Karena zuhud dibahas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, di mana seorang sahabat bernama Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu orang ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang apabila aku mengamalkannya maka Allah akan mencintaiku dan manusia pun akan mencintaiku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Ya. Zuhudlah kamu kepada dunia, maka zuhudlah kamu terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Zuhudlah kamu atas apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dikatakan oleh para ulama, hadis ini memiliki sanad yang hasan dan diterima. Hadirin dimuliakan Allah, jadi kunci seorang itu berada pada keadaan yang paling dicintai Allah adalah ketika dia bisa zuhud terhadap dunia. Maka para ulama mendefinisikan zuhud ini secara bahasa, az-zuhdu dari kata zahida itu berasal dari kata a'rada yu'ridu. A'rada artinya berpaling. Maksudnya apa? Berpalingnya seseorang dari keinginan terhadap sesuatu kepada sesuatu yang lebih berharga. Jadi dia berpaling pada satu hal karena melihat ada sesuatu yang lebih berharga. Itulah zuhud. Ya. Dalam istilah yang lain, zuhud diartikan secara bahasa oleh para ulama dengan kalimat atau dengan makna syai'un qalil, sesuatu yang remeh-temeh, sesuatu yang sedikit,
Ya. Maka seorang hamba yang zuhud dia tahu betul bahwa sesuatu yang dia tinggalkan itu sesuatu yang remeh. Dia memilih sesuatu yang lebih agung, dia lebih memilih sesuatu yang lebih mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia memilih untuk meninggalkan sesuatu yang dia tinggalkan menuju sesuatu yang ingin dia tuju. Itulah zuhud secara bahasa. Itulah mengapa Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala ketika memaknai zuhud, Imam Ibnu Rajab mengatakan az-zuhdu fi syai'i al-i'radu anhu bistiqlalihi wa ihtiqarihi wa irtifa'il himmati anhu. Zuhud terhadap sesuatu adalah berpalingnya seseorang dari sesuatu karena sesuatu itu remeh, karena sesuatu itu hina, dan karena ketidakpantasannya untuk diperhatikan. Ya. Maka itulah yang disebut dengan zuhud. Ya. Maka ketika sesuatu dikatakan syai'un zahid ay syai'un qalil, sesuatu yang sangat remeh. Ya, sesuatu yang sangat remeh sehingga seseorang memilih meninggalkannya dan memilih hal lain yang lebih baik, memilih hal lain yang lebih mahal harganya dan lebih berharga. Ibnu Taimiyah ketika ditanya apa itu zuhud, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan az-zuhdul masyru', zuhud yang disyariatkan atau huwa tarku ma la yanfa'u fid daril akhirah. Az-zuhdul masyru', zuhud yang disyariatkan adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Karena kita semuanya faham bahwa Allah Subhanahu wa taala memandang dunia ini, dunia di mata Allah Subhanahu wa taala itu begitu remehnya. Makanya dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan, misalnya di surat Al-A'la yang kita hafal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Dan kalian terpengaruh dengan kehidupan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya, kalian lebih mementingkan, mengutamakan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu ya lebih baik dan lebih kekal abadi. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, misalnya dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-67, turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian menginginkan dunia padahal Allah menginginkan akhirat. Kalian menginginkan dunia, Allah zat yang selama ini memelihara kalian, zat yang menjadi tujuan dan sandaran kalian, mementingkan akhirat daripada dunia. Ya, dalam ayat lain misalnya dalam surah Ar-Ra'd di ayat yang ke-26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Dan mereka bangga dengan kehidupan dunia. Manusia bangga dengan kehidupan dunia. Kata Allah, wa mal hayatud dunya fil akhirah, tidaklah kehidupan dunia nanti di akhirat illa mata, melainkan kehidupan dunia di akhirat nanti seperti perhiasan yang kecil saja. Mata, sesuatu yang menyenangkan tapi sedikit sekali, ya, sesuatu yang tidak berarti, ya. Maka kita harus mengetahui bahwa dalam memahami zuhud ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita harus mengetahui bahwa zuhud itu perbandingan antara dua hal, sesuatu yang remeh dan sesuatu yang utama. Sikap seseorang ketika memilih jalan zuhud, dia memilih jalan yang lebih utama daripada jalan yang remeh. Lah sesuatu yang remeh ini apa? Sesuatu yang remeh itu dunia, kata Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat, ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan bersama para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, Jabir meriwayatkan suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati satu pasar, lalu para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seekor kambing yang cacat yang sudah menjadi bangkai. Sudah kambing cacat, mati jadi bangkai. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di depan, ya, bangkai tersebut.
Dan Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai ini? Siapa yang mau membeli? Ya, maka para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan, ya Rasulullah, tidak mungkin ada yang mau beli. Ini kambing bangkai ya Rasulullah. Yang lainnya mengatakan, ya Rasulullah, bahkan ketika ini diberi cuma-cuma gratis ya Rasulullah, tidak ada yang mau memberi, tidak ada yang mau membeli atau menerimanya. Ya, tidak ada yang mau menerimanya ya Rasulullah. Selain ini bangkai, kalaupun dia hidup ya Rasulullah, dia dalam keadaan cacat. Dia dalam keadaan cacat. Maka apa komentar Rasulullah SAW setelah para sahabat berkomentar? Rasulullah SAW bersabda, wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahu min hadza 'alaikum. Demi Allah, kata Rasulullah, dunia ini di hadapan Allah lebih remeh daripada remehnya bangkai kambing cacat ini. Ya. Jadi Rasulullah memberikan satu pengibaratan, satu permisalan bahwa dunia itu di mata Allah lebih remeh daripada bangkai kambing yang cacat. Itulah hakikat dunia, hadirin dimuliakan Allah. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengumpamakan dunia ini seperti apa? Seperti jari yang dicelupkan di dalam lautan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mad dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyandur bima yarji. Ya. Dunia ini jika dibandingkan akhirat hanyalah seperti air yang masih menempel di jari kalian ketika kalian memasukkan jari kalian ke dalam lautan. Ketika mengangkatnya kembali, yang tersisa di jari kita itulah dunia. Sedangkan hamparan luas lautan dan samudra itu adalah akhirat. Ya. Jadi betapa ternyata di mata Allah dan di mata Rasulullah dunia itu begitu remehnya. Makanya sampai Allah katakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dalam surah Duha Allah juga mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada kehidupanmu yang pertama, yaitu kehidupan dunia. Ya. Dalam hadis lain bahkan Rasulullah SAW mengibaratkan dunia itu senilai sayap lalat saja. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah." Ya. Seandainya dunia ini senilai sayap seekor nyamuk, ya. Masa kafiron minha syurbata ma'in, pastilah Allah tidak akan memberi minum setetes air dunia kepada orang kafir kalau dunia itu seperti sayap nyamuk. Allah aja tidak mau ngasih minum orang kafir karena dunia ini lebih remeh daripada sayap nyamuk. Makanya Allah Subhanahu wa taala kasih itu dunia cuma-cuma sama orang kafir, ya. Maka lihatlah hadirin dimuliakan Allah, betapa Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan dunia ini begitu remeh-temehnya, begitu hinanya. Seakan-akan Allah ingin mengisyaratkan, kalau kamu ingin dicintai Allah, tinggalkan ini keremehan ini, tinggalkan ini kehinaan ini, pilih satu yang terhormat, pilih sesuatu yang lebih berharga, pilihlah jalan zuhud, pilihlah jalan zuhud. Tapi yang harus diluruskan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, zuhud itu maknanya bukan juga meninggalkan dunia secara mutlak. Ya. Zuhud itu bukan berarti acuh terhadap dunia. Selesai pengajian zuhud, langsung tidak mau masuk ke Rafa Store. Ya. Tidak mau beli baju, wong saya zuhud kok. Ya. Akhirnya enggak laku itu, ya. Jualannya Arafah jadi enggak laku. Wong diajari zuhud kok tuku klambi, misalnya begitu ya. Zuhud itu bukan soal penampilan, hadirin. Ya. Zuhud itu bukan soal yang dulu pakaiannya nyecis, ya, mereknya branded semua, terus jadi pakai celana sirwal, terus pakai baju yang compang-camping, yang dulunya harus disetrika, sekarang jadi tidak setrikaan. Bukan soal itu, hadirin. Ya. Jadi ketika kita diminta untuk meninggalkan yang remeh-remeh untuk menuju sesuatu yang lebih utama, bukan berarti terus kita acuh kepada dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, jangan lupakan bagian duniamu. Surah Qasas ayat ke-77.
wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan haraplah, carilah pahala akhirat dari setiap yang Allah titipkan kepadamu, dari rizki, pakaian, kendaraan, istri, suami, anak-anak, rumah, ya, pekerjaan, harta, tabungan, semuanya yang Allah titipkan dalam diri kita, kesehatan, kemudahan dalam bertolabil ilmi, itu semuanya dititipkan Allah dalam kehidupan kita. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Ya, jangan kamu sia-siakan itu, apa yang kamu dapatkan, cari pahala akhiratnya. Tapi di akhir ayatnya Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagian dari duniamu. Itulah mengapa para ulama ketika membahas soal harta, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para ulama mengatakan bahwa harta itu bukan soal banyak atau tidak untuk melihat Allah itu ridho atau tidak. Harta itu dimaknai oleh Allah itu dengan dua makna, makna keridhaan dan makna kebencian. Kadangkala harta yang Allah berikan dalam kehidupan kita dimaknai Allah dengan makna keridhaan, tidak hanya makna kebencian. Kapan harta ini dimaknai Allah dengan makna keridhaan? Ketika kita menggunakan harta ini, kita gunakan harta ini untuk membangun jembatan antara dunia dan akhirat kita, sebagai modal untuk membangun jembatan antara dunia dan akhirat kita, sampai akhirnya kita bisa meniti di atas jalan jembatan tersebut dan meraup kenikmatan banyak-banyak, bukan di dunia tapi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara para pendahulu solih kita, para salafus solih, yang mencontohkan dengan dunianya mereka meraih surga. Lihatlah Abdurrahman bin Auf yang ketika duduk-duduk dengan karyawannya tidak bisa dibedakan mana karyawan dan mana bos. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq, setiap kali ada tahrid, motivasi untuk infak, dia sedekahkan semua hartanya, bahkan rumahnya. Sampai di akhir masa Rasulullah SAW wafat, ya, Abu Bakar As-Siddiq terlambat datang untuk, ya, mengetahui bahwa Rasulullah SAW wafat, karena rumahnya ada di pinggiran Madinah, karena di pusat kota rumahnya sudah pada dijualin. Ketika Rasulullah wafat, rumahnya sudah bergeser di pinggiran karena harganya lebih murah. Lihatlah sahabat Utsman ibnu Affan di perang Tabuk, bagaimana dia mensedekahkan 100 ekor kuda, 900 ekor unta, 1000 perbekalan, 10.000 nafkah untuk para pejuang. Luar biasa, ya. Digunakan hartanya untuk mendapatkan surganya Allah. Lah yang seperti ini Allah menjadikan harta yang dititipkan kepada seorang itu bermakna keridhaan. Tapi jangan salah juga, kadangkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta yang dititipkan kepada kita ini berupa kebencian Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan dalam ayat ke-44 surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Dan ketika manusia sudah mulai lupa akan peringatanku, ada larangan dilanggar, ada perintah tidak dikerjakan, lupa, menjadikan Allah benci. Dan ketika Allah benci, Allah tidak mengazab kaum ini, Allah tidak menghukum langsung kontan di dunia. Apa yang dilakukan Allah ketika Allah membenci hambanya yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Justru kami bukakan pintu rizki dari berbagai arah. Tambah maksiat tambah kaya, tambah maksiat tambah naik karirnya, tambah maksiat tambah tinggi jabatannya, tambah maksiat tambah mobilnya baru, tambah maksiat tambah rumahnya tambah bagus, ya. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu, sampai ketika dia sudah farihu, sudah senang, sudah bahagia, sudah farhan, ya, atas apa yang dia dapatkan, akhadnahum baghtah, kami matikan dia sekonyong-konyong, secara tiba-tiba, dalam keadaan dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, fa idza hum mublisun, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berputus asa, ya.
Inilah yang disebut dengan istidraj. Kalau kita sering menyebut ada istilah syar'i dengan istilah istidraj, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan mengistidraj orang-orang yang dibenci Allah ini dengan cara yang mereka tidak ketahui. Inilah caranya Allah. Cara Allah membenci seorang hamba itu berbeda dengan cara kita membenci saudara kita. Kalau kita benci sama saudara kita, kita jadikan hidupnya sengsara. Kita jadikan dia ini, kalau dia senang kita sedih, kalau dia sedih kita senang. Itu kalau cara kita membenci saudara kita. Sama-sama makhluk, tapi Allah Al-Khaliq ketika membenci seorang hambanya justru dikasih kesenangan. Karena apa? Karena Allah muak melihat tingkahnya. Biarlah dia tambah lupa kepada Allah, biarlah dia tambah berpaling kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW sampai bersabda, "Idza ra'aitallah yu'til abda ala ma'asihi fa'lam annahu al-istidraj." Kalau kamu lihat Allah kasih seorang hamba rizki banyak-banyak ketika dia asik bermaksiat, wal iyadu billah. Allah kasih rizki banyak-banyak ketika hamba ini asik bermaksiat. Fa'lam annahu al-istidraj. Ketahuilah itu istidraj. Dielu-elu dulu, dinaikkan dulu ke tempat yang tinggi sampai ketika dia lupa daratan dibanting sama Allah. Maka semakin tinggi seorang itu tempatnya, semakin jatuh, semakin sakit rasanya. Ya. Makanya hati-hati kalau sudah diumbul-umbulkan itu. Ya. Orang itu kalau mau ngenyek kan, ngenyek paling nikmat itu apa? Dipuji dulu kan. Wah, dilem-lem dulu sampai naik, baru kuwi dientekke. Begitu kan? Lah Allah punya konsep itu, hadirin yang muliakan Allah. Makanya kita harus melihat harta ini kadangkala bernilai kebencian dari Allah Subhanahu wa taala, kadangkala bernilai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus seimbang. Maka hidup seorang yang diberkahi itu bukan soal banyaknya harta. Sebaliknya, hidup seorang yang dibenci oleh Allah itu bukan soal ketika dia ini berfoya-foya dengan hartanya, tidak bisa diukur dengan itu, hadirin. Tapi bisa diukur dengan sikap dia ketika harta itu mendekat kepadanya. Sikapnya bagaimana? Tambah syukur atau tambah kufur? Ketika harta menjauh dari dia, tambah sabar atau tambah berpaling dari Allah? Nah, ini yang harus menjadi parameter, ya. Makanya ini juga sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa dunia yang dijauhi oleh orang-orang yang zuhud bukan berarti orang-orang yang zuhud itu acuh terhadapnya. Dia tetap mengambil dunia sebagai wasilah untuk mendapatkan akhirat. Dunia diletakkan di ujung jarinya dan tidak dimasukkan ke dalam hatinya, ya. Jadi dunia itu adalah bagian di mana dia mendapatkan akhirat. Pernah terjadi di zaman Khalifah Umar, Amirul Mukminin Umar radhiyallahu an. Suatu hari Umar ibnu Khattab radhiyallahu an ketika menjadi Amirul Mukminin mengambil satu genggam karung emas berisi 400 dinar. Masya Allah ya, 400 dinar, 401 dinar itu sekarang sekitar 4,5 juta. Kalau 400 dinar itu berapa ya? Ya dihitung sendiri ya nanti ya, 400 kali 5 juta gitu saja. 400 kali 5 juta itu berapa mbu? Banyak sekali itu ya. Apa yang dilakukan Umar dengan 400 dinar ini? Umar mengambil 400 dinar dimasukkan satu karung kecil, ngambil 400 lagi dimasukkan karung kecil. Lalu dia panggil pengawalnya, "Wahai pengawalku, kemarilah engkau. Berikan yang 400 ini kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Berikan yang 400 satunya kepada Mu'ad bin Jabal. Setelah kamu berikan kepada dia, sudah diterima, ya, sudah tanda terima, jangan langsung tinggalkan dia. Lihat dari kejauhan apa yang dia lakukan dengan uang itu." Karena Umar radhiyallahu an tahu ini sahabat-sahabat zuhud, sahabat-sahabat yang tahu menggunakan hartanya, tapi mereka jauh dari harta. Kehidupan mereka apa adanya. Dikasih akhirnya sama pengawal ini, Abu Ubaidah bin Jarrah. Dikasihkan, setelah itu ini dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tolong diterima. Diterima oleh Abu Ubaidah, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah meridhoi Amirul Mukminin. Setelah itu pengawalnya pergi tapi melihat dari kejauhan. Apa yang dilakukan Abu Ubaidah bin Jarrah? Dia memanggil pembantunya. "Wahai pembantuku, berikan 5 dinar ini kepada fulan,
berikan 4 dinar ini kepada fulan, kan 400 dinar ya, berikan 3 dinar kepada fulan yang di sana, berikan, sampai begitu terus sampai 400 habis ya, sampai 400 habis. Setelah itu pengawalnya pulang ke Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku telah memberikan apa yang menjadi amanah untuk Abu Ubaidah bin Jarrah, dan aku melihatnya dia membagi-bagikan hartanya dan tidak menyisakan sedikit pun untuk dirinya ya. Lalu Umar bin Khattab terdiam dan memerintahkan mengawal ini untuk datang ke Mu'ad bin Jabal. Sampai di tempatnya Mu'ad, dikasihkan ini 400 dinar. Mu'ad sama mendoakan Amirul Mukminin, semoga Allah memberkahi Amirul Mukminin, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Setelah itu pembantunya Umar bin Khattab, pengawalnya melihat dari kejauhan. Lalu apa yang dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal? Ternyata yang dilakukan Mu'ad bin Jabal sama, membagikan kepada orang-orang yang dia kenal yang lebih menderita daripada dia ya. Padahal Mu'ad bin Jabal itu menderita. Buktinya menderita apa? Ketika bagi-bagikan ini, istrinya komentar, wahai Mu'ad, wahai suamiku, jangan lupakan keluarga kita ini juga orang fakir ya. Maka kita berhak mendapatkan beberapa dinar dari 400 dinar ini. Maka apa yang dilakukan Mu'ad menyisakan 2 dinar dan memberikannya kepada istrinya. 400 dinar dikasihkan 2 dinar hadir. Padahal itu haknya Mu'ad bin Jabal. Dikasih 400 juta, ngambil 2 juta ya. Kira-kira bisa enggak kita begitu ya? Lalu pengawalnya datang ke Umar bin Khattab menceritakan, wahai Amirul Mukminin, apa yang dilakukan Mu'ad sama dengan yang dilakukan Abu Ubaidah, hanya saja istrinya Mu'ad berkomentar dan Mu'ad memberinya 2 dinar ya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab terdiam, lalu beliau meneteskan air matanya sambil berkata dan mengangkat tangannya, ya Allah, engkau telah membenarkan prasangkaku kepada kedua sahabatku. Ya Allah, engkau telah membenarkan prasangkaku kepada kedua sahabatku. Karena aku tahu betul siapa mereka. Mereka tidak mau menerima harta dari aku, padahal aku tahu mereka ini hidupnya tidak baik-baik saja. Tapi mereka lebih mementingkan kebaikan akhirat daripada kebaikan dunia. Lah, cerita ini, riwayat ini disimpulkan oleh para ulama ya. Para ulama menjelaskan kepada kita, dari cerita ini kita tahu bahwa zuhud itu bukan berarti acuh kepada dunia, tapi menggunakan dunia untuk meraih sesuatu yang lebih besar dan lebih kekal abadi, khairu wa abqa, yaitu akhirat ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, ada seorang ulama bernama Yunus bin Maisarah rahimahullahu taala ya. Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam disebutkan, dalam kitab Tazkiyatun Nafas disebutkan, dalam kitabnya Ibnul Qayyim juga disebutkan. Yunus bin Maisarah, dalam Ihya Imam Al-Ghazali juga disebutkan. Yunus bin Maisarah ya, beliau mencoba mendefinisikan zuhud itu dengan definisi yang lebih rinci. Beliau rahimahullah mengatakan, laisa zahadatu fid dunya bitahrimil halal wala biidha'atil mal. Tidak disebut zuhud orang yang mengharamkan yang halal dan orang yang tidak mau punya harta. Jadi zuhud itu bukan terus berubah pakaiannya jadi compang-camping ya, sendalnya jadi sendal yang sudah jebat ya, naiknya sudah benar-benar vario, cari yang Astrea ya. Pokoknya saya mau hidup zuhud. Nanti ada ceritanya Abu Hanifah, nanti saya ceritakan ya. Abu Hanifah punya teman ya, kaya raya tapi pakaiannya pakaian compang-camping, nanti saya ceritakan ya. Lah kata Yunus bin Maisarah, laisa zahadatu fid dunya bitahrimil halal wala biidha'atil mal. Tidak disebut orang yang zuhud orang yang mengharamkan yang halal-halal dan yang memilih untuk jauh dari harta, jauh dari gemerlap dunia ya. Walakinnaz zahada, akan tetapi yang disebut orang zuhud terhadap dunia, walakin zahadatu fid dunya, akan tetapi orang yang zuhud terhadap dunia itu punya tiga sifat kata beliau. Yang pertama apa?
antakuna bima fi yadillahi awsaqo minka bima fi yadaika. Ya. Zuhud terhadap dunia adalah ketika kamu lebih yakin dan percaya kepada apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu dan dari apa yang ada di tangan manusia. Ya. Lebih mementingkan akhirat daripada pujian, lebih mementingkan akhirat daripada komentar baik manusia, lebih mementingkan akhirat daripada hal-hal yang semu dan sementara saja. Ya, makanya dulu pernah saya katakan, ketika seorang itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dalam beramal, dia akan istiqomah, dia akan terus beramal. Tapi ketika seorang itu beramalnya karena pujian manusia, ketika manusia selesai memujinya, dia akan berhenti beramal. Ketika tujuan beramalnya itu untuk dunia, ketika dunia telah dia dapatkan, dia akan berhenti beramal, hadir. Karena tujuannya selesai, amalannya pun selesai. Tapi ketika yang diharapkan jannahnya Allah, dia belum menggenggam dan belum masuk kakinya ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dia belum berhenti untuk terus beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi definisi zuhud yang pertama kata Yunus bin Maisarah, antakuna bima fi yadillah awsaq minka bima fi yadaika. Ya. Kamu lebih yakin dan percaya kepada apa yang ada di tangan Allah dibandingkan apa yang ada di tanganmu. Ya. Makanya dalam kitab Hilyatul Auliya, Abu Nuaim menceritakan tentang seorang yang dikenal zuhud bernama Abu Hazim rahimahullah. Abu Hazim ini pernah ditanya sama orang-orang yang hidup di zamannya, ya Abu Hazim, ya, ma maluka, kamu punya harta enggak? Apa hartamu? Jawabannya Abu Hazim Az-Zahid ini, Abu Hazim mengatakan, mali siqqati billah wa iyasi mimma fi aidin nas. Hartaku hanya dua, siqqati billah, rasa percayaku dan yakinku kepada Allah. Yang kedua, keputusasaanku terhadap apa yang ada di tangan manusia. Ya, Abu Hazim ini dikenal zuhud sekali. Ditanya, kamu punya harta enggak toh? Kamu zuhud banget. Iya, aku punya hartaku dua. Satu, rasa percaya dan yakinku kepada Allah. Yang kedua, keputusasaanku terhadap apa yang ada di tangan manusia. Jadi kalau sudah soal apa yang ada di tangan manusia itu putus asa, tidak terlalu berharap, karena sesungguhnya berharap pada apa yang ada di tangan manusia itu pasti ujungnya kekecewaan, pasti ujungnya patah hati. Patah hati yang paling disengaja itu apa? Berharap kepada selain Allah. Ya. Nah, siapa? Abu Hazim itu ditanya jawabannya begitu. Ya. Ini perlu kita contoh ini. Ya. Kalau ditanya apa hartamu, hartaku dua. Aku percaya Allah tidak akan menelantarkanku dan aku berputus asa atas apa yang dijanji-janjikan oleh manusia. Ya. Tidak terlalu berharap terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Ya. Lalu seseorang ya pernah ditanya tentang Abu Hazim, dalam hal ini Abu Hazim atau orang yang lain. Dalam pembahasan ini ditanya, alla takhaful faqra, apakah kamu tidak takut fakir? Ya, ditanya ini. Ulama zuhud ini ditanya, apa kamu tidak takut fakir? Jawabannya apa? Kaifa akhaful faqra wa maulaya lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Bagaimana aku takut fakir sedangkan Robku, sedangkan pangeranku, sedangkan Tuhanku adalah zat yang memiliki apa yang ada di atas langit, apa yang ada di atas bumi, ada apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Gimana aku takut fakir sedangkan Robku maha kaya? Ya. Jadi orang zuhud begitu hadirin. Ya. Jadi dia tidak terlalu gelisah kehilangan dunia itu, karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala memiliki segalanya. Dan yang dia damba-dambakan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Dan cara mencintai Allah adalah ketika Allah melihat seorang hamba dan seorang hamba memilih keadaannya, memilih jalannya, yaitu jalan zuhud. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua kata Yunus bin Maisarah,
Orang zuhud itu yang bagaimana? Wa ayyakuna haluka fil musibati wa haluka idza lam tusib, atau idza lam tusab biha sawaan, ya. Zuhud itu adalah, ya, keadaan dan sikapmu sama, baik ketika kamu ditimpa musibah ataupun ketika kamu tidak ditimpa musibah. Jadi sama saja bagimu ketika kamu ditimpa musibah atau ketika kamu tidak ditimpa musibah, itu sama saja. Karena apa? Karena dirimu yakin betul bahwa musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan dalam kehidupan kita, ya, Allah telah menakar musibah itu tidak mungkin melebihi batas kemampuan kita. Dan Allah menjadikan musibah itu memiliki fungsi, ya. Allah sebutkan kan di dalam surah Al-Hadid, ya, di ayat 22 dan 23 itu, ma asaba min musibatin fil ardi wala fis samai illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu, semuanya telah tertulis di Lauhil Mahfuz, kata Allah, sebelum kami mewujudkannya. Jadi semua sudah ditentukan Allah, musibah itu sudah ditakar sama Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, dan bagi Allah itu mudah saja. Tujuannya apa? Tujuannya di ayat 23-nya, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Tujuannya dua, agar kamu tidak bersedih hati atas apa yang luput darimu, ya. Karena kalau orang itu tidak biasa merasakan musibah, hidupnya enak terus, dikhawatirkan dia nanti akan terpuruk ketika sekali saja dia kehilangan sesuatu. Makanya musibah ini sebagai apa? Sebagai quality control hati seseorang, biar enggak apa? Biar dia enggak gampang terpuruk ketika dia mengalami suatu keadaan sulit. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kamu tidak terlalu sedih atas apa yang hilang darimu. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Dan musibah itu fungsinya yang kedua apa? Agar kamu tidak terlalu senang kalau mendapatkan sesuatu, ya. Makanya seorang mukmin itu punya sifat apa? Biasa baik, ya. Dapat nikmat ya biasa aja, ya. Ini karunia-Nya Allah. Dapat musibah ya sudah biasa saja, ya. Karena kalau tidak biasa gampang, biasa mudah, kena musibah gampang sedih, gampang down, ya. Gampang, kalau orang Jawa itu gampang ceklekan orangnya, ya. Kalau ceklek kan sulit untuk digabung lagi, mesti ada tatunya itu, pasti ada bekasnya, ya. Wala tafrahu bima atakum, yang kedua agar kamu tidak terlalu hingar-bingar ketika mendapatkan sesuatu. Makanya perlu ada ujian sebagai quality control tadi, biar seseorang itu apa? Ya, hidupnya itu seimbang dengan apa? Dengan musibah, ya. Lah, orang-orang yang zuhud, pandangannya dan sikapnya sama saja, diuji atau tidak diuji. Anak tadi, ya dia menganggap ya ini kehidupan dunia, ya. Tidak terlalu dihitung oleh dia, ya. Tidak terlalu membahayakan saya kalau terpuruk di dunia. Yang membahayakan saya itu nanti ketika terpuruk di akhirat. Begitu mentalnya. Nah, ini yang kedua, kata siapa? Kata Imam Yunus bin Maisarah rahimahullahu taala. Maka Imam Junaid Al-Baghdadi dalam kitab Madarijus Salikin disebutkan perkataan Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau mengatakan orang yang zuhud tidak menjadi bangga karena memiliki sesuatu, dan orang yang zuhud tidak menjadi sedih karena kehilangan sesuatu. Orang itu kalau zuhud tidak gampang jumawa ketika dunia ada di depan matanya. Orang itu kalau zuhud tidak gampang minder dan insecure ketika dunia menjauh darinya. Biasa aja, ya. Jadi yang kedua itu, ya, orang zuhud itu apa? Baginya sama saja ketika dia terkena musibah atau tidak terkena musibah. Baginya sama saja ketika dunia ada di depannya atau dunia menjauh darinya. Lah, karena bagi dia dunia itu remeh. Dia lebih mementingkan akhiratnya daripada dunianya.
Lah ini yang kedua. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang yang bersamanya, amman ma'ahu mal hal yakunu zahid ya Imam Ahmad? Bagi orang-orang yang punya banyak harta, wahai Imam Ahmad, orang kaya itu bisa zuhud enggak Imam Ahmad? Nah kita kan selama ini menganggap zuhud itu yang sederhana-sederhana gitu ya, yang tumpakannya biasa wae, pakaiannya biasa aja. Lah Imam Ahmad pernah ditanya, ya, ada orang kaya wahai Imam Ahmad, dia bisa jadi orang yang zuhud enggak wahai Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad apa? Bisa. Ya. Kapan Imam Ahmad seorang kaya bisa zuhud? Kata Imam Ahmad, in kana la yafrah bi ziyadatihi wa la yahzan bi nuqsanihi fahuwa zahid. Di mana seorang yang punya banyak harta, punya banyak kelebihan, orang kaya tadi, dia tidak gembira dengan bertambahnya hartanya dan dia tidak bersedih dengan kehilangan hartanya. Itulah orang zuhud. Ya tadi biasa baik. Ya. Karena kita sudah dijelaskan di awal tadi bahwa dunia itu remeh di mata Allah Subhanahu wa taala. Hilang ya berarti bukan rezeki saya. Rezekinya orang lain. Kalau ternyata dititipkan Allah kepada saya, berarti ini ya ada rezekinya orang lain di sini yang harus saya tebarkan manfaatnya kepada orang-orang yang ada di sekitar saya, ya, seperti Abu Ubaidah bin Jarrah tadi, seperti Mu'ad bin Jabal tadi, seperti Umar ibn Khattab radhiyallahu an dan sahabat-sahabat mulia yang lainnya radhiyallahu anhum. Nah ini yang kedua. Definisi zuhud yang ketiga, kata Yunus bin Maisarah, wa an yakuna madihuka wa dhammuka fil haqqi sawa'a. Ya. Pandanganmu kepada orang lain itu sama, baik dia memujimu atau mencelamu karena kebenaran. Orang yang zuhud itu mau dipuji atau dicela sama saja, Pak. Ya, enggak ngefek bagi dia. Dipuji tidak menjadikan dia meninggi, dicela tidak menjadikan dia hina. Itulah orang zuhud. Ya. Jadi bagi dia konsep hidupnya itu tidak terlalu peduli sama pujian orang, ya, sama ketenarannya, tidak terlalu peduli. Ya. Karena hal itu bukan menjadi tujuannya. Dia meninggalkan dunia itu untuk mendapatkan akhirat. Dia berpaling dari sesuatu yang remeh itu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ya, itulah orang yang zuhud. Hadirin muliakan Allah, ya. Maka ketika seorang itu dalam kondisi dunia mengambil sebagian dari hatinya, sebagian besar hatinya dipenuhi dengan dunia, ya, maka orang itu akan lebih memilih pujian daripada celaan, Pak. Ini perhatikan ya. Ketika orang lebih senang dipuji daripada dicela, ya, takut celaan, suka sama pujian, berarti dia dalam kondisi dunia itu menguasai hatinya, ya. Dan orang kalau sudah memilih pujian dibandingkan celaan, dia akan melakukan dua hal. Yang pertama apa? Dia akan meninggalkan banyak kebenaran. Demi apa? Demi takut sama celaan. Dia tinggalkan kebenaran karena takut sama celaan. Dan dia akan melakukan banyak kebatilan, kemaksiatan, hal-hal yang dilarang oleh Allah demi mendapatkan pujian. Karena haus pujian tadi. Apapun jalan yang penting saya dapat pujian. Ya, saya akan lakukan banyak kemaksiatan enggak apa-apa, yang penting aku dapat pujian. Saya akan meninggalkan banyak kebenaran enggak apa-apa agar yang penting orang enggak mencela saya. Jadi parameter kebenarannya hilang. Karena parameter kebenarannya jadi soal dunia. Makanya Imam Yunus bin Maisarah tadi mengatakan ayyakuna madihuka wadamuka sawaan fil haqqi sawaan. Ya, orang yang zuhud itu orang yang ketika dicela karena kebenarannya atau ketika dia dipuji sama saja baginya, tidak terlalu ngefek dalam hidupnya, ya. Lah inilah definisi zuhud yang disebutkan para ulama. Jadi zuhud itu ternyata orang kaya itu ya bisa zuhud, Pak. Orang hartanya banyak itu bisa zuhud, orang mobilnya macam-macam itu bisa zuhud, orang tanahnya di mana-mana itu bisa zuhud. Orang fakir apalagi harusnya lebih bisa zuhud. Yang berbahaya itu sudah fakir sombong, Pak. Itu petaka dunia akhirat, Pak. Sudah fakir dikasih dikit dunia sama Allah sombong, ya.
Nah, ini sudah sulit kalau untuk zuhud dia, karena yang dia harapkan pujian, yang dia harapkan apa? Ketenaran, yang diharapkan apa? Dunia. Seperti itu. Nah, terakhir yang ingin kami sampaikan, bagaimana agar kita bisa meniti jalan zuhud ini. Bagaimana mengusahakan zuhud. Para ulama memberikan beberapa nasihat, di antaranya yang pertama, agar kita bisa mengusahakan zuhud menjadi kondisi dan keadaan yang dapat kita usahakan sehingga Allah mencintai kita. Yang pertama apa? Jadikan dunia itu hanya di ujung jari, jangan dimasukkan ke dalam hati. Jadi dunia itu wasilah saja untuk mendapatkan akhirat, jangan dijadikan tujuan utama. Ini nasihatnya para ulama. Ya, dunia itu tetap harus dicari, tapi jangan dijadikan tujuan utama. Karena kalau sudah jadi tujuan utama, bergeser nanti ya sikap kita, bergeser nanti keadaan kita. Akhirnya hanya sibuk mengejar dunia, ya, tidak sibuk mengejar akhirat. Ya. Yang kedua, kata para ulama, bagaimana mengusahakan zuhud? Ya. Soal dunia, tanyakan ke dalam hatimu, apakah ini bermanfaat untuk akhirat saya atau tidak? Sering-sering begitu, Pak. Kalau kita bersinggungan dengan dunia, ya, misalnya Allah beri kita motor baru, yang harus ditanyakan pertama kali itu apa? Manfaat dak untuk akhiratku ini? Ya, kita dapat pakaian baru, manfaat dak ini akhiratku? Makanya kalau tirakatnya guru saya dulu, ya, kalau kamu punya benda yang baru, pertama kali yang harus kamu lakukan adalah gunakan benda itu untuk ibadah kepada Allah. Agar apa? Agar nantinya setelah kamu pakai selanjutnya itu untuk ibadah juga. Tapi kalau punya sesuatu baru tidak digunakan untuk ibadah, khawatirnya nanti setan ikut campur tangan di situ. Akhirnya digunakan untuk maksiat, akhirnya digunakan untuk ya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya punya baju baru ya digunakan untuk sholat dulu pertama kali. Tapi ya dicuci dulu, ya. Dicuci dulu ya, biar enggak ngambon-ngamboni sampingnya, oh kelambi anyar kemaki gitu ya. Ya, motor baru ya untuk pengajian dulu sebelum untuk piknik atau kemana. Ya, mobil baru ya untuk ngantar ustadz dulu, ya, daripada ustadznya telat, ya kan, kehujanan gitu kan. Nah begitu hadirin dimuliakan Allah. Jadi yang kedua, tanyakan kalau soal dunia itu apakah ini bermanfaat untuk akhirat kita. Lalu yang ketiga, ya, gunakan setiap nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita ini dalam ketaatan-ketaatan. Ya. Abu Hanifah itu pernah ketemu temennya orang kaya. Ini yang saya ingin ceritakan. Orang kaya pakai pakaian compang-camping. Ya, pakai pakaian apa? Compang-camping. Kaget Abu Hanifah, ini orang kaya pakaiannya compang-camping. Terus ditanya sama Abu Hanifah, kenapa engkau ini? Kamu kan punya baju bagus-bagus, punya sendal bagus-bagus, kenapa kamu pakai pakaian compang-camping seperti ini? Kata orang kaya ini apa? Aku sedang mengamalkan zuhud, katanya. Aku sedang mengamalkan zuhud. Lalu apa? Apa nasihatnya Abu Hanifah kepada kawannya ini, orang kaya yang pakai pakaian compang-camping? Abu Hanifah berkata, zuhudlah engkau dengan mengamalkan nikmat yang Allah berikan dalam hidupmu. Ya. Terus Abu Hanifah menyebutkan satu ayat dalam Al-Quran, fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kamu ini orang kaya, jadikan nikmat yang Allah berikan dalam hidupmu itu untuk taat. Jadi zuhud itu sikap, bukan keadaan hadir. Bukan keadaan kita penampilan, bukan, tapi sikap, ya. Sikap ketika dalam keadaan kaya bagaimana, ketika dalam keadaan kurang bagaimana, itu zuhud, ya. Itu zuhud, ya. Maka kita diminta untuk taat dalam segala keadaan, ya. Sufyan bin Uyainah berkata, az-zahidu man idza un'ima alaihi syakar wa idza ubtuliya sabar. Orang yang zuhud itu kalau dikasih nikmat sama Allah dia syukur, kalau diberi ujian dia sabar. Jadi dalam segala keadaan dia tetap taat sama Allah Jalla Jalaluh. Yang keempat, ada 5 semuanya ya. Yang keempat, ya, orang yang zuhud, yang mengusahakan dirinya agar zuhud, dia berusaha ridho akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan hanya percaya kepada Allah. Thiqahnya kepada Allah itu begitu kuat, sehingga apapun yang Allah takdirkan dalam hidupnya dia ridho, dia yakin dan dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Fudail bin Iyad mengatakan aslu zuhdi ar-ridho billah. Asli zuhud itu adalah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang kelima, yang terakhir, agar kita bisa meniti jalan zuhud ini, para ulama mengatakan ya, hendaknya kita jangan terlalu berharap kepada apa yang ada di tangan manusia. Berharaplah saja atas apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena berharap kepada manusia itu menyebabkan dua hal. Satu, kita jadi gelisah sama dunia. Ya. Yang kedua, kita jadi melakukan amalan itu karena manusia. Satu, gelisah sama dunia, yang kedua jadi melakukan amalan itu karena manusia. Jadi neraca kebenarannya itu jadi bukan Allah. Jadi apa? Jadi manusia. Lah 5 hal ini mari kita usahakan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ya, mengkondisikan diri kita ini sebagai orang-orang yang dinilai Allah sebagai hamba yang zuhud, sehingga Allah mencintai kita dan manusia juga mencintai kita. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.